Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Nur Aziza, NPM 0518023371, akuntansi 4 Pagi B, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memenuhi tugas akuntansi keuangan 2 dengan materi ekuitas pemegang saham 2. Ekuitas pemegang saham 2. Yang pertama, laba ditahan. 2. Kebijakan dividen. Ketiga, pemecahan saham. 4. Penyajian dan analisis. Yang kelima, laporan ekuitas pemegang saham. Yang pertama yaitu laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Di setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa. Kewajiban ditambah ekuitas, termasuk pada struktur modal. Laba tidak dibagi dapat digunakan untuk 1. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Yang kedua, menutupkan kerugian. Yang ketiga, cadangan untuk tujuan tertentu. Yang keempat, rekapitulasi. Yang kedua, kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Jenis-jenis dividen ada 5. Yang pertama, dividen tunai. Yang kedua, dividen properti. Yang ketiga, dividen skip. Yang keempat, dividen likuidasi. Yang kelima, dividen saham. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dividen tunai. Dividen tunai di sini yaitu dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Sedangkan dividen properti biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, persediaan, atau aktiva lainnya. Yang ketiga ada dividen scrip atau dividen hutang. Jenis tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini biasanya disebabkan oleh saldo kas yang tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Lalu yang keempat ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang dibagikan merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Yang terakhir ada dividen saham, pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Adapun tujuan dari dividen saham adalah yang pertama, untuk menahan laba secara tetap, yaitu yang dimaksud dengan mengapitalisasi laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar, sehingga harga pasarnya akan turun. Ukuran dividen saham. Dividen saham ada 2 ukuran, yaitu dividen saham kecil dan dividen saham besar. Yang dimaksud dengan dividen saham kecil, kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan. Yang kedua, dicatat dalam besar, lebih dari 20 hingga 25% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai nominal. Pemegang saham prioritas. Sedangkan spesial atau khusus yaitu dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa dan dividen saham bisa untuk pemegang saham prioritas. Untuk mencatat dividen saham, terdapat beberapa harga yang dapat digunakan, yaitu dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Yang kedua, dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Yang ketiga, dicatat sebesar harga jual sehingga jumlah agio di sagio sama. Lalu
1 ada pemecahan saham. Ada 3 pemecahan saham, yaitu mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua, tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham. Yang ketiga, menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham atau nilai ditetapkan. Yang ketiga, ada laba ditahan. 2 kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi. Sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Dalam analisis, rasio ini menunjukkan berupa dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan para pemegang saham. Yang terakhir ada laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format 1. Saldo pada awal periode, 2. Penambahan, 3. Pengurangan, dan 4. Saldo pada akhir periode. Yang dapat saya sampaikan mengenai ekuitas pemegang saham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.